Input, maksudnya perusahaan membeli bahan baku atau membeli input. Input ini akan digunakan oleh perusahaan untuk diolah. Diolah itu masuk ke dalam stage proses. Di sini kita memproses bahan baku, merubah bahan baku menjadi produk jadi. Di sini banyak hal yang dilakukan. Biasanya kalau di manufaktur ada departemen-departemen tertentu yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam merubah bahan baku itu hingga menjadi produk jadi. Dan output ini yang dimaksud adalah produk jadi. Jadi di sini kita bisa tahu di sini setelah bahan baku tadi diproses tentu akan menghasilkan suatu produk jadi yang siap untuk dijual. Nah, itu yang dimaksud dengan output di sini, yaitu barang jadi. Oke, yang pertama, perusahaan manufaktur mempunyai kegiatan pokok mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual. Jelas kan, manufaktur tugasnya memang ini, mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Yang kedua, perusahaan mencakup dua fungsi pokok, fungsi produksi dan fungsi pemasaran. Fungsi produksi yaitu IPO ini tadi, dia memproduksi produk melalui input, proses, dan output. Dan fungsi pemasaran, setelah punya output, nggak mungkin kan dianggurin produknya. Ngapain buat produk kalau dianggurin? Jelas harus dijual kan. Dan kemudian ada fungsi lain untuk mengkoordinasikan dua fungsi pokok tersebut, dibentuk fungsi ketiga, yaitu fungsi administrasi dan umum. Fungsi administrasi dan umum ini melengkapi fungsi produksi dan juga fungsi pemasaran. Dia sifatnya lebih melayani dua fungsi ini. Jadi kedua fungsi ini akan melakukan pelayanan bagi fungsi produksi dan fungsi pemasaran. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian kita mempelajari yang kelima, yaitu penggolongan biaya. Di penggolongan biaya ini kita harus mengetahui satu hal dulu. Differential cost for different purpose. So, beda biaya, beda tujuan. Dan di sini kita bisa menggolongkan biaya yang pertama atas dasar objek pengeluaran. Jadi nama objek pengeluaran sebagai dasar penggolongan biaya. Misalkan biaya bahan bakar. Bahan bakar kan ada banyak, bisa juga bensin, bisa juga minyak tanah atau bahan bakar yang lainnya. Yang kedua, atas dasar fungsi pokok di dalam perusahaan. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa di perusahaan manufaktur terdapat 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, pemasaran, dan administrasi dan umum. Jadi kita bisa menggolongkannya berdasarkan fungsi tersebut. Biaya yang terjadi di fungsi produksi apa saja, yang berada di pemasaran apa saja, yang berada di administrasi dan umum apa saja. Kemudian untuk atas dasar hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Ini dibagi menjadi dua, biaya langsung, biaya yang terjadi, dan biaya tidak langsung, biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Kemudian penggolongan biaya ada juga yang berdasarkan atas dasar perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi tetap, dan biaya tetap. Biaya variabel itu jumlah perubahannya sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi ketika kegiatannya semakin banyak, biayanya akan semakin banyak juga. Berbeda dengan biaya tetap yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Jadi meskipun kegiatannya itu bervariasi atau semakin besar atau semakin kecil atau bahkan tidak berjalan kegiatan apapun, biaya itu akan tetap terjadi. Contohnya, misalkan sewa gedung, biaya tetap kan. Kemudian atas dasar jangka waktu manfaatnya, termasuk dibagi menjadi pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal itu manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, sedangkan pengeluaran pendapatan manfaatnya hanya pada saat pengeluaran tersebut terjadi. Jadi kalau modal itu bisa digunakan satu periode akuntansi, manfaatnya itu bisa dirasakan sampai satu periode akuntansi. Berbeda dengan pengeluaran pendapatan yang manfaatnya hanya akan dirasakan ya ketika pengeluaran tersebut terjadi. Setelah pengeluaran tersebut selesai, ya sudah, tidak ada manfaat yang dirasakan lagi, seperti itu. Kemudian yang keenam, metode pengumpulan harga pokok produk. Terdapat job order cost method dan proses cost method. Cara memproduksi dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, produksi atas dasar pesanan atau job order cost method, sedangkan produksi yang kedua adalah produksi massa atau proses cost method.
Untuk yang pertama, job order cost method. Biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan kemudian dibagi dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Sedangkan untuk produksi massa, itu biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan kemudian dibagi dengan jumlah satuan yang dihasilkan dalam periode tersebut. Yang pertama itu biasanya contohnya butik. Jadi biaya per pesanan. Jadi pesanan A biayanya berapa? Ya akan berbeda dengan produksi untuk pesanan B, karena namanya juga pesanan satu sama yang lain kan belum tentu sama. Berbeda dengan produksi massa yang misalnya pabrik. Kalau pabrik kan semua produknya sama semua ya, jadi harganya ya sama semua, harga pokok produknya ya sama semua, seperti itu. Kemudian di sini laporan laba rugi perusahaan dagang dan manufaktur. Di sini kita bisa lihat untuk yang sebelah kiri adalah perusahaan dagang, yang sebelah kanan adalah perusahaan manufaktur. Bedanya hanya pada bagian harga pokok penjualan. Untuk bagian yang lain semuanya sama. Kalau untuk perusahaan dagang, cara mencari harga pokok penjualannya lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan dagang cukup dilihat persediaan awalnya berapa, kemudian dia kulaan berapa, sehingga dia punya berapa buah yang bisa dijual, kemudian persediaan akhirnya berapa, diketahuilah harga pokok penjualannya. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang harus dihitung biaya produksinya berapa, di mana biaya produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan lebih rumit. Nanti kita akan mempelajarinya, sekarang nggak perlu dipelajari detail, nggak usah pusing-pusing di awal dulu. Oke, lanjut. Yang ketujuh, sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya adalah suatu sistem untuk mengolah data biaya menjadi informasi mengenai biaya total dan biaya per unit. Jadi akuntansi biaya itu punya suatu sistem, dan di sini akuntansi biaya bisa kita gunakan untuk men-tracing biaya total dan juga biaya per unit. Pada dasarnya ada 3 sistem. Yang pertama sistem biaya sesungguhnya, yang kedua sistem biaya normal, dan yang ketiga sistem biaya standar. Untuk sistem biaya sesungguhnya itu mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya terjadi berapa, itulah yang akan dibebankan terhadap 3 hal pokok itu, baik itu bahan baku, tenaga kerja, maupun overhead. Sedangkan biaya normal, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nanti kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan tarif yang dibebankan di muka. Tapi yang jelas, kalau yang pertama tadi, sistem biaya sesungguhnya, semuanya itu berdasarkan biaya sesungguhnya. Kalau sistem biaya normal, hanya bahan baku dan tenaga kerja yang berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan overhead menggunakan tarif. Sedangkan untuk sistem biaya standar, semuanya ditentukan di muka dan mencerminkan biaya yang seharusnya untuk menghasilkan produk atau melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi tiga-tiganya harus bisa dibedakan ya. Dan yang terakhir, materi kita yang terakhir tentang costing. Terdapat 2 metode costing, yaitu metode costing penuh dan metode costing variabel. Metode costing penuh memasukkan semua biaya produksi ke dalam biaya produk, dan ini digunakan untuk pihak eksternal. Sedangkan metode costing variabel hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam produk, dan ini untuk internal. Ya, itulah brief interview tentang akuntansi biaya. Apa sih yang kita pelajari? Itulah secara garis besar itu yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester. Apakah ada pertanyaan? Saya rasa belum ada pertanyaan ya, karena kan di sini sifatnya hanya perkenalan. Jadi pasti mungkin belum muncul pertanyaan-pertanyaan yang memusingkan ya. Pasti nanti saya yakin pasti akan ada pertanyaan memusingkan, tapi nanti ketika materinya sudah saya deliver semuanya. Jadi untuk pertemuan pertama saya rasa cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.